Kenapa LPS perlu dikenal orang? Supaya kita tidak mengalami lagi seperti 9798 ketika satu bank mulai diras nyebar ke bank yang lain. Ya udah, saya sekolah saya pikir yang paling gampang ekonomi kan. Oke. Karena kalau orang Indonesia berpikir ekonomi adalah hafalan. Saya salah. Setelah saya sekolah di sana itu ilmu yang susah sekali rupanya. Betul. 1 bulan sekolah saya hampir menyerah karena saya baca tiap hari nggak ngerti-ngerti. Tapi begitu Anda menguasai, Anda akan bisa menikmati berita-berita di koran dengan baik dalam pengertian kamu tahu, kita tahu kenapa ini arahnya seperti ini. Kalau betulin juga tahu cara betulnya gimana. Jadi 1 bulan pertama tuh saya 1 bulan 2 bulan lah hampir nyerah. Saya ngadep istri saya kan. Ini pelajaran ternyata susah. Saya dulu orangnya sombong. Saya pikir orang ITB kan pinter. Semua pasti bisa dipelajari. Ternyata ini nggak bisa, nggak ngerti-ngerti. Ini susah. Akhir semester ini kita pulang ya. Dia bilang, iya kita pulang ke Indonesia. Sampai Indonesia kamu saya cerai. Pak Purbaya Yudi Sadewa, apa kabar Pak? Baik Mas Wisnu, apa kabar? Kabar baik, suka badminton ya Pak? Seminggu sekali sama teman-teman wartawan. Oh gitu, untuk jaga kesehatan, untuk sosialisasi Pak? Untuk nemenin wartawan aja. Kenapa wartawan perlu ditenganin? Takut jadi wartawan kayaknya? Enggak, kita ya wartawan kan yang mengcover di mana-mana tentang LPS segala macam ya. Jadi kalau saya pikir kalau kita relasinya dengan wartawan, kalau minta ditulis pun nggak maksa-maksa amat lah jadinya. Nah itu relasi juga saya pikir LPS ini kan sekarang walaupun ngakunya dikenal, terus terang masyarakat masih banyak yang tidak tahu LPS. Jadi saya mesti dekat dengan media supaya ya keterkenalannya naik ya? Media ingat-ingat dikit lah dengan LPS, jadi kalau ada apa-apa LPS ditulis sedikit-sedikit ya. Dampaknya apa Pak kalau LPS terkenal? Pak Purbaya terkenal juga? Saya udah terkenal, nggak perlu lagi LPS. Kan dulu sering nulis di Kompas. Betul, jadi dampaknya dikenal adalah itu membantu stabilitas sistem finansial kita. Karena masyarakat jadi tahu bahwa semakin tahu lah bahwa dananya dijamin oleh LPS. Jadi nggak taruh lagi tuh kalau sampai 2 miliar, kita sering dengar cerita kan, uang 100 juta ditaruh di kasur apa di bawah bantal. Kalau cuma segitu aja mah taruh aja di bank, sampai 2 miliar dijamin oleh LPS. Jadi semakin banyak orang tahu uangnya dijamin oleh LPS, ketika ada berita-berita negatif atau rumor di pasar atau di koran-koran atau di media yang bilang bahwa bank ini akan bangkrut, bank ini akan bangkrut, orang tenang karena dijamin LPS. Akibatnya orang nggak akan berbondong-bondong ke bank narik uangnya. Yang bisa men-trigger trust kan kalau dibiarkan. Jadi ini salah satu kunci kenapa LPS perlu dikenal orang, supaya kita tidak mengalami lagi seperti 9798 ketika satu bank mulai diras nyebar ke bank yang lain karena semua orang takut uangnya hilang. Kita sekarang udah menjamin sekitar 99,93% dari total rekening yang diperbankan. Jadi hampir semuanya ya, Pak. Sudah dijamin. Jadi masyarakat harusnya kalau tahu itu akan tenang dan tidak terlalu takut dengan berita negatif ya. Sebelum ke situ lebih dalam lagi, Pak Purbaya ini backgroundnya kan elektro ya, meskipun terus sekolah ekonomi ya. Gimana bisa dari teknik gitu ya, terus ke ekonomi dan kemudian tahapan menjadi LPS gitu? Jadi saya dulu dari elektro lulus kerja di selang bersih, itu service oil company. Ya kerjanya berat sekali, kadang-kadang nggak tidur berhari-hari. Habis itu saya mau kawin, itu kan kerja di lapangan, paling pulang 2 bulan sekali. Calon istri saya bilang, kalau begitu mas saya nggak akan kawin sama kamu. Jadi saya mesti cari tempat yang lebih tenang. Saya lihat ekonomi cukup menarik. Saya pikir tempat yang bisa berkontribusi ke negara adalah ekonomi. Kalau saya menjadi ekonomi yang baik, jadi saya belajarlah itu ekonomi di Amerika Serikat 5 tahun. Setelah itu kembali ke sini. Dan ya mulai melihat data-data ekonomi seperti apa dan mencoba menerapkan apa yang saya pelajari dari Amerika di Indonesia. Dan ternyata orang sering bilang kan ekonomi kita beda dengan ekonomi buku atau textbook. Saya lihat sama dan semua ilmu yang di buku itu bisa dipraktekkan di sini dengan lumayan hasilnya kalau kita menguasai fundamental pengetahuannya dengan benar.
penilaian orang bahwa ekonomi Indonesia tidak seperti textbook karena apa? Karena orang nggak membaca textbook ekonominya atau? Kayaknya kalau saya lihat baca-baca pengamat zaman dulu yang saya lihat ya, pandangannya cenderung tidak inline dengan fundamental ekonomi, keilmuan ekonomi yang saya pelajarin. Jadi mungkin mereka sebagian berpikir bahwa nggak usah baca buku lah, yang penting nalar segala macam, jadilah ekonom gitu. Padahal enggak itu. Padahal enggak. Ya jadi ekonom ngawur. Jadi pengetahuan ekonomi yang benar tetap diperlukan untuk menjadi ekonomi yang baik. Jadi tidak benar pandangan bahwa ekonomi kita berbeda dengan ekonomi lain. Sama aja. Jadi cara ngambil keputusan orang sama, respon ekonomi terhadap kebijakan fiskal dan moneter hampir sama. Jadi kita bisa terapkan ilmu-ilmu yang ada di buku untuk memperbaiki arah ekonomi Indonesia, dan itu sudah terjadi sekarang dan ke depannya. Ya, tadi peralihan dari Pak Purbaya dari elektro kerja di Islam Bersih lalu ke kuliah ekonomi, ada faktor istri ya. Jadi istri tidak mau berpisah terlalu lama atau? Utamanya itu saya pikir. Saya waktu teknik kan nggak ngerti juga mau ngambil ekonomi mau ngapain. Dia bilang pokoknya kamu keluar dari sana sekolah. Ya udah saya sekolah, saya pikir yang paling gampang ekonomi kan. Oke. Karena kalau orang Indonesia berpikir ekonomi adalah hafalan. Saya salah. Setelah saya sekolah di sana itu ilmu yang susah sekali rupanya. Betul. 1 bulan sekolah saya hampir menyerah karena saya baca tiap hari nggak ngerti-ngerti. Jadi rupanya ekonomi adalah ilmu yang cukup rumit, cukup menantang untuk dipahami. Tapi begitu Anda menguasai, Anda akan bisa menikmati berita-berita di koran dengan baik, dalam pengertian kamu tahu, kita tahu kenapa ini arahnya seperti ini. Kalau mau betulin juga tahu cara betulnya gimana. Jadi sebetulnya ilmu yang cukup menarik, untuk saya sih fun. Iya, iya. Apa yang membuat Pak Purbaya kemudian bisa menyelesaikan, karena itu berat kan, sesuatu yang belum dipahami, kayak kejebur di situ kan, kemudian lalu selesai dan ternyata butuh waktu yang panjang untuk melakukan penyelesaian di studi itu ya. Jadi 1 bulan pertama tuh saya 1 bulan 2 bulan lah hampir nyerah. Saya ngadep istri saya kan. Menghadap istri. Saya bilang ke dia, ini pelajaran ternyata susah. Saya dulu orangnya sombong. Saya pikir orang ITB kan pinter. Semua pasti bisa dipelajari. Ternyata ini nggak bisa, nggak ngerti-ngerti. Setelah itu saya menghadap dia, saya bilang, ini susah. Akhir semester ini kita pulang ya. Dia bilang, iya kita pulang ke Indonesia. Sampai Indonesia kamu saya cerai. Jadi abis itu saya takut ya, kalau saya dicerai kan rugi, udah keluar kerja, duit udah kepake, istri hilang pula. Habislah saya, jadi saya belajar lagi, saya hanya bilang ke dia, kamu dukung saya belajar terus, saya akan belajar sampai selesai. Dia bilang, oke, saya dukung. Ya itulah, jadi kita perlu dukungan, ternyata betul, kita nggak bisa jalan sendiri, harus ada pendukung. Dan pendukung yang paling kuat dan paling konsisten terus-menerus adalah istri. Adalah istri saya. Lalu setelah pulang dari Amerika studi, lalu apa yang Pak Purbaya lakukan? Kemudian tahapannya sampai sekarang menjadi komisioner. Jadi setelah itu saya kerja di Danareksa Research Institute. Itu riset institusi yang betul-betul fokus di ekonomi saja. Itu saya betul-betul bisa melihat data ekonomi, data pasar dengan basis yang hampir setiap hari. Dan kalau di pasar kan real time, dan pasar kan lihatnya bukan ke belakang, kita lihat ke depan. Kalau ke belakang di pasar bilang kuno. Kalau saya ketemu klien kan nggak mungkin saya cerita teori ekonomi yang kemarin-kemarin. Harus teorinya begini, ke depannya seperti apa, prediksi seperti apa. Jadi kita terbiasa dengan melihat dampak suatu kebijakan atau dampak suatu kejadian terhadap prospek ke depan ekonomi. Dan utamanya kalau mereka adalah saham dan obligasi, karena mereka naruh uang di situ. Nah selama bertahun-tahun itu ya kita ngerti sedikit. Waktu zaman 2004-2014 kita bisa ngasih masukan sedikit-sedikit ke pemerintah melalui Kompas juga kan. Ya, saya nulis di Kompas untuk opini Senin itu ya. Tiap Senin itu yang bagian bisnis itu untuk memberi wawasan ke masyarakat lah. Gimana suatu kejadian terjadi dan gimana ngatasinnya ke depan. Lumayan lah di situ. Abis itu 2010 saya bantu Hatta Rajasa sebagai staf khusus, dan 2015
Saya jadi deputi di KSP, Kantor Staf Presiden, memberi masukan juga pada waktu itu sedikit-sedikit. Kemudian saya keluar Polhukam, Menko Polhukam, kemudian ke Menko Maritim. Kemudian karena ada krisis di 2020 kemarin, Maritim membantu sedikit-sedikit ya. Tahu-tahu saya dilempar ke sini, dibuang ke sini, ya nggak apa-apa, saya ikut. Dibuang ke tempat yang enak kata saya. Di rentang waktu yang panjang itu ada beberapa momen krisis kan ya Pak Purbaya. Tadi 2004 sampai 2015 itu momen yang kemudian ada krisis 2008. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa itu yang kemudian bisa kita pakai untuk melihat ke depan ya? Jadi saya bukan pelajari krisis 2008 ya. Waktu itu saya pelajarin 97 98. Oh, okay. Kenapa kita jatuh lebih dalam dibanding negara-negara tetangga kita. Yang pertama diserang kan Thailand kan. Ya. Tapi yang jebloknya paling dalam kita. Mereka cuma mengalami kontraksi mungkin 6,7%. Kita 13,1% dan recovernya lama banget. Dari situ kita lihat kesalahannya di mana. Dan pada waktu 2008 ada global crisis, ya kita nulis-nulis sedikit lah di Kompas juga dan ngasih masukan ke beberapa ekonom atau dari pengalaman 98. 98, sehingga pada waktu itu kebijakannya dirubah. Dulu kan di 1998 kencang kan, ya. Semua proyek-proyek dibatalkan, bunga dinaikkan sampai tinggi sekali sampai 70%. 2008 kan berubah. Dilonggarkan Ya, bukan saya yang rubah, Bank Sentral yang rubah, cuman kan ada perubahan pandangan terhadap cara mengatasi krisis. 2015 juga kita hampir jatuh waktu itu. Karena apa ya, harga minyak tinggi, kita naikin BBM di 2014-nya. Di akhir tahun. Di akhir Oktober, November lah, naikin BBM. Tapi langkah-langkah pencegahan negatif impact-nya tidak dijalankan dengan baik. 2015 saya masuk ke KSP, ya kita rubah memberi diskusi untuk alternatif langkah yang bagaimana yang lebih bagus. Untung dijalankan dan kita 2015 pertengahan udah mulai recover sampai akhir 2019. Ya. 2020 kita ada krisis lagi. Sama approach-nya pada waktu kita jatuh, tadinya sistem keuangan di sini ketat sekali. Tarik ikat pinggang. Kita lihat pengalaman 2008 bahwa kebijakan yang terlalu ketat bisa mengganggu sistem finansial dan perekonomian secara keseluruhan. Jadi 2020 tuh dirubah mungkin sejak April, Mei, Juni dirubah sedikit kebijakannya, dan 2021 Mei sudah masuk ke sistem hampir 100% menurut saya ya. Kebijakan moneter dan fiskal yang betul-betul bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak itu ya kita recover sampai sekarang. Ya. Dan itu yang kemudian dilihat oleh banyak negara ya, dan diakui oleh banyak pihak bahwa Indonesia mampu cukup stabil di era yang nggak pasti itu ya. Ya kita penilaian saya mereka amat kagum ke Indonesia ya. Mungkin karena pimpinan kita jago-jago ya. Penanganan lancar, bagus, dan ekonominya juga penanganan respon kebijakan makro, fiskal, moneter dan lain-lain cukup bagus ya. Sehingga kita masih bisa memberikan pertumbuhan yang bagus sekarang ya. Jatuhnya hanya 2 tapi habis itu recover dengan cepat. Saya pikir dengan pengalaman 3 krisis yang besar tadi, 97, 2018, 2015 dan 2020, kita nggak usah takut lagi terhadap gejolak perekonomian global. Harusnya ilmu kita udah cukup. Jadi kalau ada yang kemarin bilang kita menuju akan terdampak negatif sekali tahun depan gara-gara perekonomian global gonjang-ganjing, ya mungkin some extent betul, tapi nggak akan membuat negara kita krisis atau resesi berkepanjangan. Saya sih yakin kita masih bisa tumbuh positif kalau kita menerapkan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan dari 4 krisis yang lalu. Tapi sinyal yang sering disampaikan baik Bapak Presiden maupun Menteri Keuangan kan ada kewaspadaan yang tinggi karena ketidakpastian yang makin besar juga ya, karena efek perang belum selesai, lalu juga pangan dan energi tidak stabil harganya. Itu menurut Pak Purbaya tidak cukup mengganggu, atau setidaknya kita sudah punya kemampuan mengelola itu?
Kita tetap harus waspada terhadap gejolak global ya. Pasti ada dampak negatif ke kita. Cuman kan kita punya instrumen dan cara untuk memitigasi atau mengurangi dampak negatif dari apa yang terjadi di global tadi. Domestic demand kita sekitar 80% lah permintaan dalam negerinya. Ketergantungan terhadap ekspor hanya 20% plus minus gitu ya. Jadi kalau kita jaga domestic demand, permintaan dalam negeri kita jaga, 80% saya pikir cukup untuk menjaga pertumbuhan ekonomi walaupun yang global hancur-hancuran. Jadi nasib kita sebetulnya di tangan kita sendiri. Kalau respon kebijakan kita seperti 1998, wassalam kita. Tapi kalau seperti 3 krisis yang terakhir, ya kita nggak apa-apa. Jadi itu yang mesti disampaikan ke publik, ke umum bahwa nasib kita di tangan kita sendiri. Dan kita sudah cukup pintar, udah punya 4 krisis, 1 jeblok, tapi yang 3 lumayan kan. Jadi nggak usah takut, kita cukup pintar sekarang. Dan itu kayaknya juga yang membuat negara lain menaruh percaya kita tinggi dan kemudian kita punya peran yang besar di presidensi G20 nih Pak Purba ya. Dan kita ngelihat bahwa ada 3 pilar di situ yang cukup punya dasar di mana kita ditunjuk sebagai ketua. 1, arsitektur kesehatan kita bagus, dari Pak Purba juga menyebut penanganan kita. Lalu bagaimana ekonomi dan transformasi ke digital itu juga sedang tumbuh dan ini juga jadi harapan yang sering disebut oleh pemerintah. Yang ketiga, transisi ke energi nih Pak Purba. Pak Purba melihat peran dari LPS untuk mendukung presidensi ini di sisi mananya ya? LPS kan lembaga penjamin simpanan, kalau langsung nggak ada pasti. Tapi kita mengadakan kita mendukung side event. Ada 2 side event. Yang pertama adalah yang International Seminar LPS. Yang kedua adalah Bloomberg CEO Forum. Di situ kita akan mengumpulkan, kita mensponsori Bloomberg untuk membahas 3 isu utama tadi. Yang utamanya nanti ada energi, kesehatan, dan kita masukkan juga yang ibu kota baru nanti. Ibu kota baru. Sehingga kalau ada investor yang tertarik bisa berdiskusi di sana dan men-follow up-nya dengan berinvestasi di ibu kota baru. Yang untuk energi ya kita undang nanti perusahaan-perusahaan yang mendukung sustainable energy seperti kendaraan listrik dan lain-lain ya. Kesehatan juga kita undang kita mendukung diskusi ke arah sana di mana kesehatan harusnya nanti ada suatu kerjasama global. Kita sudah siap secara arsitekturnya ya. Kalau yang untuk konferensi LPS sedunia itu sebenarnya apa yang mau dimunculkan? Di situ LPS sedunia itu sedang memikirkan gimana caranya LPS sedunia memberi kontribusi tadi terhadap pertumbuhan industri yang lebih sustainable, yang ramah lingkungan. Nah, di situ akan didiskusikan hasil pemikiran kita sedunia seperti apa. Terus terang sekarang masih belum terlalu clear. Tapi saya pikir nanti dengan diskusi, dengan berjalannya konferensi menjadi clear apa yang akan kita kontribusikan ke sana. Bisa macam-macam, tapi sampai sekarang masih belum bisa saya jelaskan apa sih, karena belum bulat. Nanti kalau saya ngomong sekarang masih mendahului takdir lah kira-kira. Tapi kita bergeraknya ke arah sana. Jadi LPS masing-masing negara itu punya peran yang sama sebenarnya, atau ada kekasan per negara, Pak? Ada yang kasan. Jadi tingkatnya macam-macam. Ada yang hanya juru bayar aja, ada yang juru bayar tambah lain-lain, risk minimizer, ada juru bayar, risk minimizer tambah resolusi. Jadi kita sekarang tadinya kan juru bayar nih, tadi terus tambah risk minimizer. Nanti ke depan kita akan bertindak juga sebagai resolusi perbankan dan nanti mungkin ditambah dengan penjaminan asuransi. Jadi beda-beda tuh, ada 1, 2, 3, 4. Jadi nggak sama semua LPS dunia itu. Kita tentunya kalau untuk asuransi akan belajar di tempat yang sudah menjalankan itu. Misalnya Korea dan Jepang sudah menjalankan itu, kita akan belajar ke mereka gimana caranya supaya penjaminan asuransi di sini bisa lebih mulus. Kalau di sisi pemahaman masyarakat tentang LPS sendiri, Pak Purbaya melihat sejauh ini dari data mungkin yang dilihat, apakah publik cukup paham dengan peran-peran LPS di Indonesia? Kalau Anda tanya orang LPS, kita akan bilang pasti paham. Tapi kalau dari survei ternyata mengecewakan lah. Survei sebelumnya
hanya 30% yang tahu LPS. Tapi sampai terakhir dengan mulai aktifnya kita mensosialisasikan, itu sudah 60% yang tahu LPS. Ke depan kita targetkan paling enggak 80% tahun ini, kalau disurvei ya, tahun depannya harusnya lebih tinggi lagi. Jadi LPS akan lebih agresif mensosialisasikan LPS dan perannya ke publik supaya kita lebih aktif bisa membantu menenangkan sistem finansial kita. Jadi ini berhubungan dengan financial system stability. Ya, ya. Peran apa yang paling penting untuk diketahui publik tentang LPS ini, Pak? Uang mereka dijamin. Wah. Itu yang paling penting. Emangnya tabungan Anda ada yang jamin? Ini pertanyaan di kasus. Iya. Tabungan di bank ada yang jamin? Bawahnya tambah, ada. Oh. Jawabannya di atasnya. Jadi 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Per bank per nasabah. Jadi kalau Anda punya uang lebih dari, saya sih nggak sampai 2 miliar ya. Kalau Anda punya let's say 10 miliar, pengen dijamin semua, bagi 5 bank, kira-kira begitu. Iya. Tapi yang jelas itu pasti dijamin selama memenuhi 3 syarat. Pertama tercatat, yang kedua tingkat bunganya tidak di atas tingkat bunga penjaminan LPS, yang ketiga Anda tidak menyebabkan bank itu bangkrut. Selama itu pasti kita bayar cepat. Targetnya adalah kalau ada bank jatuh seperti itu, 7 hari uang sudah sampai ke rekening Anda. Oke. Jaminan itu sudah dibuktikan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya atau? Itu target. Target. Selama ini sih kemarin karena ada kan yang selama ini jatuh kan banyak kan BPR. Kadang-kadang mereka administrasinya nggak terlalu baik. Rata-rata mungkin kemarin 50 hari baru selesai semua. Tapi yang clear 7 hari. Kelar. Tapi yang rata-rata tuh semuanya berkelar 50 harian. Kita mau tingkatkan tahun ini ke 40 harian. Nanti ke depan begitu sistem pendek ke arah 7 hari. Target internasional 7 hari. Tapi kan sistem Amerika mesinnya beda kan. Mereka sudah lebih rapih secara administrasi. Kita akan rapikan juga supaya 7 harinya bisa tercapai. 3T tadi tercatat. Bunganya tingkat bunga tidak menyebabkan bangkrut. Yang tingkat bunga itu berapa tingkat bunga yang paling? Terakhir baru kita naikkan ke 3,75%. Jadi selama bunganya di bawah itu Anda dijamin. Untuk yang rupiah, yang dolar 0,75%. Untuk BPR 6,5% kalau nggak salah sekarang. Ya. Itu dijamin oleh dijamin LPS. Ya. Jadi 2,5% di atas 3,75 berarti 6,25%. Oke. Kalau ada orang menyimpan di bank bunganya di atas itu, apa yang harus dilakukan? Dia pindah bank atau bank yang mengatakan memberikan bunga lebih tinggi dari itu harus memberi informasi ke publiknya? Jadi syaratnya perbankan tuh harus transparan. Kita ngelarang dia memberikan bunga di atas suku bunga penjaminan selama nasabahnya tahu, terinformasi dengan baik. Jadi nasabahnya tahu bahwa resiko itu akan dihadapi ya. Jadi harus fair dengan nasabah. Tapi kalau memang ini kan ada pengecekan setiap secara periodik ya, apakah mereka menaruh tadi penjelasannya ke nasabah. Jadi kalau banknya tidak memberikan itu kalau nggak salah di kontraktor kita minta ditaruh tuh. Dijamin LPS dan berapa suku bunga penjaminannya sehingga nasabahnya ngerti. Kalau bank-bank tidak menaruh tanda itu di kasir atau di tempat yang mudah dilihat oleh nasabah, kita akan tegur. Kalau kan kemarin ada banyak kasus nih Pak ya, orang yang menaruh uang di entah lembaga keuangan apa dengan bunga yang besar, tapi akhirnya dia zonk gitu ya, ada pengalaman dia ditipu dan sebagainya. Untuk orang-orang kayak gitu gimana Pak? LPS punya peran nggak atau itu kesempatan untuk memberikan pemahaman ke publik? Nggak, kalau untuk lembaga yang non bank yang nggak itu kita nggak jamin ya. Tapi masalah itu kita ya kadang-kadang kita ya memberi edukasi lah ke publik bahwa investasi yang baik seperti apa dan return yang normal yang diharapkan seperti apa. Kalau untuk bank seperti apa. Jadi mereka harusnya ngerti. Ini harus diajarkan terus-menerus ya. Kalau itu yang terjadi maka mereka tahu nanti pelan-pelan bahwa kalau suatu penawaran investasi kedengarannya too good to be true, itu pasti betul-betul too good to be true, artinya pasti nipunya. Jadi kalau ada investasi misalnya pada waktu itu bunganya gitu ya? bunga penjaminan 3,5%,
dia ngasih return setahun bisa dapat 100%, itu udah nggak masuk akal kan, udah pasti nipunya itu. Ini yang sedang kita coba ajarkan ke pemain domestik, investor-investor dalam negeri, apalagi yang muda-muda, supaya mereka mengerti itu. Jadi kalau high risk, high return, low risk, low return. Kalau Anda taruh investasi yang ingin mengharapkan return yang besar, pasti barangnya beresiko. Itu pun bisa dia pilih. Bisa taruh di saham lebih beresiko, atau obligasi resikonya lebih kecil, atau deposito lebih kecil lagi. Kalau uangnya di bawah 2 miliar ya, karena dijamin oleh LPS. Jadi ada dipilih-pilih, atau mau yang kripto yang lebih tinggi lagi. Tapi semuanya ada risikonya. Tapi kalau Anda diberi penawaran investasi, Anda bisa balik 100%, nggak ada risiko, dijamin, itu pasti bohong. Jadi masyarakat mesti paham itu, dan itu mestinya yang ngajarin ya seluruh regulator yang ada di sini, ya LPS, ya OJK, ya Bank Sentral, yang nanti juga keuangan, harus bersama-sama bergerak ke arah sana, dan kita sudah komit untuk melakukan hal itu ya. Ya, kan tadi inklusinya cukup bagus ya. Ya mungkin ya masih rendah kalau dibandingkan dengan ASEAN. 70% lah inklusi kita ya. Lalu literasinya yang rendah sebenarnya. Nah, untuk menuju literasi yang baik, LPS yang sekarang melakukan langkah-langkah apa Pak Purbaya? Ya, kita ikut kerjasama dengan OJK dan BI untuk turut mensukseskan program-program pengenalan tadi produk-produk finansial ke masyarakat kita. Like It kalau nggak salah program mereka ya. Kita dukung di situ. Selain itu juga kita mendukungnya tadi kalau ada talk show yang menjelaskan masalah finansial ke publik, kita biayain dan kita ikut. Dan kita juga menjelaskan di YouTube. Kita juga mencoba mengenalkan LPS ke masyarakat. Ya, mereka pasti pertamanya ngenalin LPS, tapi pelan-pelan kan akan kenal juga risiko-risiko itu. Kita adakan perlombaan membuat video. Dan udah banyak yang ikut kemarin. Video kreatif gitu Video kreatif ya. Pemenangnya juga banyak ya. 45 juta kalau nggak salah di satu pemenangnya itu. Ke depan mungkin kita akan tingkatkan lagi. Kita juga mengadakan perlombaan menulis tentang LPS dan lain-lain ya. Yang berhubungan dengan sektor finansial. Jadi itulah cara kita untuk meningkatkan literasi publik ya. Mengajak mereka lebih terlibat dengan apa itu LPS, apa itu sektor finansial. Otomatis pelan-pelan ya literasi publiknya akan semakin meningkat ya. Tapi itu bukan kerjaan yang mudah. Dalam pengertian bukan dalam setahun tiba-tiba jadi 70%. Kita harus terus-terusan memangkas gap-nya itu ya. Memangkas gap, mengeluarkan uang untuk sosialisasi dan membuat program-program seperti itu. Kalau dalam posisi yang sekarang gairah anak-anak muda untuk berinvestasi, menanamkan uang mereka yang tinggi, tingkat literasi yang masih rendah ini kan beresiko ya Pak. Ada kegairahan tapi literasinya rendah, kan bisa keliru tuh menaruh tempat atau menaruh. Kalau kita lihat sekarang di pasar modal katanya 50% lebih anak muda ketemu dengan SMA lah, SMA ke bawah ya, SMA iya kalau nggak salah ya. Dan saya yakin sebagian dari mereka banyak yang rugi, sebagian besar mungkin yang rugi. Karena mereka masih belum dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Tapi belajar di mana, di sekolah kan nggak diajarin. Jadi kayak LPS, OJK, BI harus turun lebih masif lagi ke depan. Karena kalau enggak mereka kapok. Kalau mereka kapok ya udah pasar modalnya juga jadi loyo, lesu. Kita perlu memperluas basis investor kan selama ini katanya. Bukan yang ada diperbesar, tapi ya basisnya makin banyak orang pemainnya di situ supaya nanti sistem keuangan kita lebih stabil ke depannya. Kalau zaman dulu kan sebagian besar kita investor asing. Jadi gerakan saham ditentukan oleh apa pandangan asing ke negara kita. Dengan kata lain, ya ekonomi kita didikte oleh asing. Kalau sahamnya jelek, pasti orang bilang, oh ekonomi jelek. Tapi kalau sahamnya dibuat bagus sama mereka, oh ekonominya bagus. Jadi semakin besar pemain domestik, akan semakin memperkuat stabilitas pasar finansial kita. Ya. Dan itu kan muncul ya dengan hadirnya anak-anak muda tadi ya. Tapi pengetahuan atau kesadaran akan risikonya mungkin rendah terus jadi kapok, itu gimana cara membuat mereka balik lagi? Nah? Nggak ada cara selain memberi edukasi ke mereka terus-menerus.
edukasi itu bukan berarti hanya bilang, oh lu kamu taruh uang di sini akan bagus dibanding di sini, tapi dikasih tool yang betul. Kalau mau masang saham, misalnya kalau jangka pendek variabel apa aja yang dilihat, kamu mesti belajar ekonominya ini. Kalau jangka lebih pendek lagi, kita mesti ngajar technical analysis. Nggak ada yang ngajarin selama ini kan? Ya, by doing aja mereka. Jadi kalau mereka dibekali dengan pengetahuan seperti itu, percaya diri mereka akan semakin kuat untuk berinvestasi. Jadi harusnya mungkin LPS ke depan akan membiayai program-program seperti itu, di mana mereka bisa belajar bagaimana berinvestasi yang baik di pasar modal. Kebetulan saya dulu bikin tuh technical analysis. Waktu di sana ya, saya bikin technical analysis dan saya ngajar dulu. Waktu di Dana Reksa dulu, kita bikin technical analysis yang kita ajarin. Jadi itu masih ada dan mungkin akan bisa kita pakai untuk ngajarin anak-anak nanti SMA atau siapa mahasiswa yang mau. Itu bagian dari literasi yang ke depan lebih. Bagian dari edukasi ke publik supaya mereka tahu bagaimana cara berinvestasi yang baik di pasar modal, pasar saham, pasar obligasi, pasar kripto kalau mereka mau, sesuai dengan taste risiko mereka. Lalu kemampuan LPS untuk menggalang dana itu orang awam bingung sebenarnya dari mana sih dananya? Punya dana yang bisa dipakai untuk intervensi? Kita tuh punya uang sekarang mendekati 180 triliun rupiah. Jadi kaya nih LPS nih. Tapi ya nggak dibuang, kita taruh di invest di SBN dan lain-lain ya. Dananya dari perbankan sebetulnya. Jadi dana masyarakat sendiri, semua perbankan harus membayar ke LPS, membayar premi lah ke LPS setahun 2 kali, 0,1% ya. Jadi itu dikumpulkan sekarang udah sekian 17 tahun terkumpul 180 triliun. Jadi uangnya cukup untuk menjaga stabilitas dan masyarakat nggak usah khawatir. Karena kalau kurang pun ada line of masih ada tambahan-tambahan cara untuk kita melengkapi kekurangan itu. Kalau untuk yang bank-bank sekarang ada gitu ya, kan ada proses untuk mitigasi atau melihat ruang supaya mereka nggak jatuh atau sebagainya. Tugas-tugas LPS itu dijalankan per bank atau ada satu pihak yang mengawasi komunitas bank tertentu atau bank-bank spesifik diambil gitu? Kita sekarang sudah lengkap mengawasi semua bank langsung sampai kita tahu nama nasabahnya segala macam. Itu ada, kita punya sistem yang disebut SCV, Single Custom Review. Jadi hampir sistem kita online dengan OJK, dengan Bank Sentral juga. Jadi kita amatin semua bank. Nanti kalau ada yang susah ya kita amatin lebih detail. Yang mana bank yang sedang kita anggap perlu pengamatan lebih teliti, dan kalau perlu kita warning, kita kasih warning ke bank, ke OJK untuk memberi masukan, memberi sinyal ke bank itu untuk memperbaiki. Tapi kita belum bisa turun langsung sebelum banknya dalam masalah minta bantuan gitu. Jadi kok kerjasamanya dengan OJK ya? OJK, mereka pengawasnya. Kita sebetulnya kalau udah harusnya kalau udah jatuh baru ke kita. Tapi sekarang diperbaiki. Sebelum jatuh betul, kalau mereka perlu bantuan kita bisa masuk. Tapi walaupun yang mutusin OJK, kita amatin betul. Jadi kita punya semacam early warning system lah untuk mengamati masing-masing perbankan seperti apa. Jadi OJK punya, kita juga punya. Early warning system yang memberi alert tadi itu disampaikan ke OJK selalu atau langsung ke perbankan? Enggak, kita nggak bisa langsung ke perbankan. Kalau kita masuk ke perbankan repot kan. LPS itu dikenalnya kan lembaga penjamin simpanan, bergerak kalau banknya sudah bangkrut. Jadi kita dibilang malaikat maut tuh. Setelah LPS datang berarti banknya jatuh. Nggak gitu, kita lembaga penjamin simpanan, kita sahabat masyarakat, bukan malaikat maut. Kita menyelamatkan bank kalau bisa ya. Jadi kita diskusikan dengan OJK secara reguler kondisi-kondisi yang menimbulkan keprihatinan kita misalnya, atau menimbulkan sinyal lampu kuning lah. Kita diskusikan dengan mereka betul apa enggak, gimana langkahnya seperti apa. Ya, untuk sampai pada keputusan gitu, ini harus diambil, ini harus dilakukan, itu komunikasinya dengan OJK ya? OJK kalau banknya besar ya kita bawa ke level yang lebih tinggi, ke SSK. Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dengan BI dan keuangan di sana dengan OJK juga.
Kalau BPR aja sih kita beresin langsung. Karena kecil ya tadi Karena ya. kecil. Kalau ideal kan tadi 70 triliun ya atau 180 triliun kita 180 triliun. Kalau ideal untuk skala Indonesia yang demikian gede, target undang-undangnya 2,5% dari total simpanan, dan itu bergerak terus kan. Karena simpanannya juga tumbuh. oke. Jadi menyesuaikan simpanan yang ada di perbankan ya. Iya. Cuman menurut saya sih begini, selama kita bisa manage kebijakan ekonomi dengan bagus, uang itu mungkin masih cukup. Kecuali kita ngaco kayak 998 ya, kita nggak cukup uang itu. Tapi selama kita manage uangnya dengan baik, kebijakan fiskal moneter dengan bagus, kebijakan ekonomi seluruh dengan bagus, uang itu cukup. Selama ini setiap tahun kita mengalami atau menangani bank BPR ya, bukan bank besar, BPR yang jatuh tuh mungkin 7-8 bank setiap tahun rata-rata BPR ya. Dan itu bukan biasanya sih karena fraud utamanya, tapi uang kita jauh lebih cukup dari itu, dan sampai beberapa bank jatuh kita cukup. Yang nggak cukup adalah kalau kayak 998. Tapi itu pasti nggak akan terjadi lagi. Jadi Anda nggak usah terlalu khawatir. Jadi uang LPS cukup untuk menangani atau membantu menjaga stabilitas sistem keuangan. Kecuali kita jadi bodoh ya. Nggak belajar dari pengalaman yang 4 tadi ya. 4 tadi itu ya. Kalau LPS kan sering disalahpahami, punya pengalaman disalahpahami di sini sebagai lembaga. Karena kan orang baru juga Pak. Iya, waktu saya pindah ke sini orang maritim nggak ada yang tahu LPS. Marves ya. Marves. Deputi-deputinya nggak ada yang tahu. Mereka pikir ini lembaga penjamin saksi apa. Bahkan yang bilang rancu dengan LPSK ya, tadi saya sebut juga. Ada yang bilang lembaga penjamin simpanan istri atau istri simpanan. Itu jadi agak aneh. Waktu saya sakit di rumah sakit ya, di rumah sakit juga suster nggak ada yang tahu. Bapak kerja di mana sebetulnya? Di LPS. Apa itu LPS? Wah, hampir untung gua nggak mati. Kan sedih lagi sakit gitu. Wah, gua pikir kita ketua dewan komisioner LPS nih. Ada yang kenal, ada yang tahu. Taunya nggak ada yang kenal. Aduh, untung saya nggak mati. Mati stres. Shock. Iya, dari itu saya tahu emang sebagian besar orang Indonesia belum kenal LPS ya. Jadi saya dorong tuh bagian publikasi atau media untuk lebih aktif bekerja lagi. Untuk peran-peran yang bisa diambil dan dilakukan oleh SPS. Ya, saya juga dananya di situ. Ya nggak bisa promosi, nggak ada dana. Untuk dikenal namanya aja susah, apalagi perannya kan ya. Iya. Itu seperti pemborosan ya. Tapi itu amat penting. Kenapa? Begitu orang tahu, semua orang tahu, ya tenanglah. Itu lebih murah untuk saya dibandingkan nanti pada waktu itu orang panik. Kejadian ya. Pada waktu ada gejolak atau rumor, orang panik. Karena kadang-kadang rumus saja bisa men-trigger kan. Ya, kan sensitif kan soal keuangan itu. Perbankan amat sensitif. Ya. Dan ketika orang sudah yakin bahwa peran LPS sebagai lembaga penjamin simpanan itu melaksanakan tugasnya dengan dana yang ada, itu orang merasa lebih tenang ya. Gambar yang paling menakutkan adalah kalau ada bank jatuh, orang antri panjang. Di ATM. Itu akan menyebar dengan cepat ke seluruh sistem finans, sistem keuangan, sistem masyarakat kita lah. Semua bank akan deras kalau ada gambar seperti itu. Kan sekarang nggak ada. Tahun 2020 kemarin kan lumayan lah, nggak ada yang antri rame-rame kayak gitu. Walaupun sebagian narik pindahin uang ke bank lain ya. Tapi gambar itu udah nggak ada. Dan ke depan harusnya akan diperkuat lagi kalau orang sadar bahwa uang mereka dijamin oleh sampai LPS. 2 miliar rupiah oleh LPS. Asal 3 tadi Pak ya? Asal 3 tadi tercatat, tidak melebihi bunga yang sudah ditetapkan, dan tidak membuat banknya bangkrut. Sejauh itu aman? Aman uang Anda, kecuali Anda kaya banget. Udah kaya banget saya nggak usah tergantung LPS lah. Anda punya 100 miliar ya kita cuma jamin 2 miliar, Anda atau 20 miliar kalau Anda sebarkan ke 10 bank. Tapi biasanya kalau orang kayak begitu udah jago banget ngitung risiko segala macam, ya bukan urusan LPS lagi mestinya. Jadi sebenarnya hadir untuk melindungi mereka yang tanda petik lemah ya, LPS itu. Masyarakat umum. Ya. Jangan sampai yang tadi antri panjang tuh, yang antri kan yang orang-orang duitnya pas-pasan kan, karena duitnya hilang, takut hilang. Khawatir banget ya. Khawatir banget. Tapi itu akan menimbulkan negatif sentimen ke seluruh sistem ekonomi kita. Jadi itu yang harus dijaga, yang sekarang sudah kita jamin sebanyak 99,93% rekening.
Jadi hanya 0,07 Oke. yang nggak dijamin itu biasanya perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang kaya banget. Dan nggak perlu juga sebenarnya penjaminan. Nggak boleh dijamin LPS, dia lebih pintar daripada kita mungkin ya. Kembali ke topik yang tadi Pak, ke yang poin kedua yang G20 soal transformasi ke digital ekonomi. Bank digital kan tadi sesuatu yang akan tumbuh juga ya, tapi kan kadang-kadang mereka memberikan tawaran yang tinggi sekali dan membuat orang tergiur dan akhirnya banyak yang terjebak nih kayak pinjaman online dan sebagainya. Nah, inklusinya terjadi, transformasi digital terjadi, tapi resikonya yang nggak terpahami oleh publiknya itu. Nah, LPS di sini punya peran nggak Pak? Kalau bank digital adalah sama dengan bank yang lain, kita menjamin uang nasabah mereka yang ada di bank mereka ya, tapi dengan 3T tadi. Jadi kalau suatu bank digital ngasih bunganya ya Tinggi 3,75 segitu ya masih masuk, dijamin uangnya. Tapi kalau ngasih 8, 12 atau lebih tinggi lagi, ya itu nggak dijamin. Kita tidak memaksa bank tadi menurunkan ke level yang di bawah 3,5, tapi mereka wajib menyampaikan ke nasabahnya bahwa tabungan yang seperti itu, deposito yang seperti itu, atau simpan yang seperti itu tidak dijamin oleh LPS. Nanti biar nasabah yang memilih mereka mau yang mana. Jadi resiko ditanggung atau dipahami betul oleh si nasabahnya itu ya. Kan kalau mereka mau berinvestasi boleh aja, asal tahu resikonya itu aja. Utamanya itu mungkin peran LPS ya, tapi dana mereka dijamin selama memenuhi 3T tadi. Oke. Kalau untuk yang nakal itu Pak, misalnya dia tetap memberi bunga tinggi tapi dia pakai logo LPS sebagai upaya untuk mengelabuhi, ada cara untuk menindak atau memberikan kita sudah kerjasama dengan OJK tuh untuk itu. Kata OJK mereka sudah ditegur tidak boleh lagi bilang dananya dijamin kalau bunganya di atas suku bunga penjaminan. Jadi OJK yang akan menegur mereka. Tapi kita monitor terus gimana bunga yang ditawarkan. Nanti kita double check dengan OJK apa sudah ditegur apa tidak. Tadinya kita bilang begini, jadi selama transparan Anda nggak apa-apa. Anda umumkan ke nasabah Anda. Kalau Anda nggak umumkan, kami akan umumkan. Kalau kami yang umumkan, Anda akan susah. Oke. Jadi mereka udah banyak yang insaf sekarang. Karena kan dalam penting ada ancaman tadi itu ya. Ya kalau nggak ya santai-santai aja mereka. Kalau mereka yang declare nggak apa-apa. Iya, iya. Kalau saya ngumumkan, pasti orang mikir, oh itu bank itu ada masalah. Iya, iya. Apalagi dulu dikenal sebagai malaikat maut. Dulu ya. Sekarang kita sahabat masyarakat lah. Sahabat masyarakat, terutama yang mereka rentan ya, karena mungkin dananya nggak cukup besar dan menggantungkan sepenuhnya di situ ya. Ya. Nah, sorotan publik atau masyarakat internasional sekarang ke Indonesia karena presidensi G20 ini ya, Pak. Nah, apa peran yang bisa dilakukan Indonesia untuk penguatan ekonomi di internasional? Kan tadi internasional juga karena ada perang belum selesai, pangan, energi persoalan, dan itu di-mention beberapa kali oleh Bapak Presiden dan Menteri Keuangan juga. Jadi harusnya sih di G20 nanti kita mesti mendorong kompromi kerjasama kompromi antar negara dan kerjasama internasional. Termasuk di LPS juga kan, saya sepertinya LPS nggak ada urusannya dengan itu ya. Dengan G20. Tapi kalau kita punya link-link yang bagus antara LPS dunia, ini kan bisa saling menyuarakan. Ya. Ini bisa juga memberi contoh ke yang lain bahwa kita bisa kerjasama dengan baik. Dan kita juga bisa saling mengingatkan ke negara yang lain, ke anggota yang lain. Oke, kamu ngomong dan pemerintah kamu seperti ini. Oke, kami akan bicara. Dengan pengalaman masing-masing dengan itu pengalaman masing-masing ya. Karena di LPS juga di LPS dunia itu terasa juga pertempuran ide politik itu. Oh, oke. Misalnya Polandia ngotot, Rusia juga kan ketua, Rusia juga anggota. Polandia anggota, Polandia ngotot supaya ini dikeluarkan dari situ, dari LPS internasional tadi. Tapi kita kendalikan dengan cara bilang begini, ini kan organisasi profesional, kita nggak ada urusan politik. Karena nanti kalau nggak, setiap ada perdebatan politik sana, di situ berantem. Justru kebalikan, kita cari bagaimana caranya supaya organisasi ini menjadi satu tempat yang tadi menambah perekat kerjasama dunia. Saya pikir itu bisa dijalankan oleh Indonesia, bukan dijalankan. Indonesia bisa berperan lebih banyak di situ. Apalagi di Bali kan tempatnya santai.
Jadi harusnya sih para pemimpin dunia bisa lebih santai di sana. Sehingga mudah-mudahan tekanan tadi, pressure tadi bisa berkurang dan mereka mulai tadi sadar balik ke recover together. Recover stronger juga ya. Yeah. Dan tadi poin yang Pak Purbaya sebut soal kemampuan kita mengatasi krisis itu ya sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Artinya kita punya, tadi kalau market domestiknya 80, yang luarnya cuma 20 gitu ya. Itu kan membuat kita merasa yakin bahwa kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam sendiri untuk bisa mengatasi atau mencegah krisis itu terjadi. Iya, karena gini, orang pikir kalau global hancur, kita hancur. Harusnya enggak. Kalau gitu kan kita pasrah aja, nasib kita itu Tergantung semua ya. gimana kita nanganin. Jadi cara yang terbaik adalah kita lihat kekuatan kita apa. Bisa nggak kita perkuat, perbaiki untuk memitigasi dampak global. Dan itu ternyata ada di Indonesia. Ada cara-cara untuk mengatasi itu dan kita sudah buktikan di tahun 2008. Ya, waktu krisis. Krisis juga 2020-2021 juga bisa. Kita punya kekuatan untuk menjaga diri kita sendiri. Ya bukan berarti nggak ada dampak negatif pasti ada. Tapi sejauh kita bisa mengendalikan. Sejauh kita bisa mengendalikan ya kita bisa survive lah. Paling nggak, let's say kita ambil baseline-nya 2008, 2009, semuanya negatif, kita masih bisa tumbuh 4,6%. Ya. Keadaan nggak berubah, kita masih punya sumber daya dan lain-lain seperti dulu. Kalau kita jalankan kebijakan yang mirip atau sejenis ya minimal kita bisa tumbuh 4,6%. Lepas dari itu ya. Tapi saya yakin kita bisa jauh di atas itu. Ya, ada jaminan kayaknya karena pengalaman kita Karena kita kena krisis. pengalaman 4 krisis dan kita sudah mencoba semua teori-teori ekonomi di lapangan dan hasilnya lumayan bagus malah kalau dari standar dunia ya. Dan harusnya ke depan kita bisa lebih bagus lagi. Jadi kita nggak perlu terlalu pesimis. Waspada ya, selalu waspada. Tapi kita harus yakin bahwa kita punya senjata untuk menjaga diri kita sendiri. Apalagi kita yakin bahwa tabungan kita di bank ada yang jamin ya. Ya itu, jadi nggak usah panik. Itu penting sekali, kenapa? Kepanikan masyarakat bisa mengganggu semuanya, mengganggu sektor finansial, akhirnya mengganggu ekonomi secara keseluruhan. Oh, gitu. Panik kan pasti orang, wah Indonesia mau runtuh nih, tarik duitnya, habis itu beli dolar kan, atau beli mata uang asing, runtuh lagi kita. Ya. Itu yang terjadi seperti 98. 98 seperti itu. Kita nggak gitu. Jadi Anda teman-teman nggak usah takut. Kita sudah lebih pintar dibanding 1998 dan kita sudah uji di 3 krisis setelah itu. Ya. Dan LPS datang atau hadir karena pengalaman 98 Ya. itu. LPS lahir karena 1998. Jadi kita nggak, Indonesia nih, bukan LPS. Indonesia waktu itu menyimpulkan untuk mencegah 9798 terulang lagi harus mendirikan LPS. Maka kita hadir sejak 2005 sampai sekarang. Ya. Dan itu jadi ruang untuk orang menaruh percaya lagi supaya tadi image yang muncul soal ras dan sebagainya nggak terjadi. Ini adalah jaminan ke masyarakat bahwa uang mereka aman sehingga mereka nggak usah tarik uang berlebihan lagi kalau ada rumor-rumor yang nggak jelas. LPS hadir untuk memberikan jaminan. LPS hadir untuk membantu Anda dan menjaga stabilitas sistem finansial dan sistem perekonomian. Terakhir Pak Purbaya, untuk ke depan nih LPS dengan segala tantangan yang tadi mulai sekarang dikenal, lalu literasi juga naik. Apa yang bisa dilakukan lebih banyak oleh lembaga ini Pak? Untuk membantu ekonomi juga lebih baik, maju gitu. Kita selalu jaga di belakang ya. Cuman ke depan kita kelihatannya akan diberi tanggung jawab tambahan, memberi penjaminan terhadap asuransi. Nah, kita akan jalankan dengan baik apabila memang diperintahkan ke kita ya oleh undang-undang, nanti kita akan jaga itu asuransi supaya industri finansial kita tumbuh lebih kuat lagi. Dan tanggung jawab itu kayaknya menjadi hal baru yang diambil oleh LPS. Bukan diambil, diperintahkan oleh undang-undang. Jadi kan DPR adalah wakil rakyat, berarti rakyat meminta kita untuk menjaga stabilitas di industri asuransi. Yang akhir-akhir ini agak kacau balau katanya ya, kelihatannya ya. Dan kita akan menjalankan sesuai dengan perintah undang-undang dengan baik. Oke Pak Purbaya. LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, di tengah ketidakpastian ternyata memberi jaminan-jaminan bahwa keamanan uang kita
tabungan kita di bank ternyata ada yang menjamin dengan prinsip 3T tadi Pak ya. Dan kalau itu bisa dipahami dan diberikan pemahaman ke publik untuk itu mereka yakin, maka tidak ada kekhawatiran dan membuat mereka bisa melaksanakan aktivitas dan ekonominya dengan lancar ya, baik. Iya, jadi masyarakat harus sadar betul sekarang bahwa uang mereka di perbankan aman. Itu sudah akan memberikan kontribusi yang amat kuat untuk menjaga stabilitas sistem finansial dan pada akhirnya ekonomi kita akan berjalan atau terjaga dengan baik. Ya. Oke, Pak Rubaya terima kasih obrolannya siang ini. Kapan-kapan kita main badminton ya. Mas Vino suka main badminton, saya juga nanti kita main lah kapan-kapan. Oke, terima kasih Pak. Kapan aja minggu depan mungkin ada tiap Jumat. Oh, iya? Kita main lah nanti Jumat ya. Siap, nanti saya siapkan sepatunya ya supaya siap. lebih lancar. Sepatu juga bisa ke sepatu itu. Terlalu licin kan. Makasih Mas. Thank you Pak Rubaya.